Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra di Jatmiko. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau mendemonstrasikan tugas yang ada di lab activity. Yang pertama yaitu adalah authentication, authorization, dan accounting. Yang pertama yaitu bagaimana cara menambahkan grup, user, dan kata sandi di dalam sistem Linux. Yang kedua, mendeteksi ancaman dan kerentanan. Yang ketiga, mengakses jarak jauh. Langsung saja kita lakukan yang pertama, yaitu menambahkan grup, user, dan kata sandi di dalam sistem Linux. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita membuka terminal. Langkah kedua, kita memasukkan perintah sudo su. Nah, kita masukkan password. Langkah berikutnya yaitu menambahkan grup baru bernama DC group add DC. Lalu kita akan memastikan grup baru ini telah ditambah ke daftar file group dengan memasukkan perintah cat etc group. Ya, grup baru DC ini akan ditambah ke bagian bawah file dengan ID group 1009. Berikutnya kita akan menambahkan pengguna baru dengan perintah add user. Kita namakan Adi. Kemudian kita masukkan password. Passwordnya sosial. Masukkan lagi full name Adi, enter saja. Berikutnya kita akan menempatkan user Adi ini ke dalam grup DC dengan perintah usermod strip g cd nama user. Usermod g dc adi. Nah, user tersebut sudah masuk ke dalam grup DC. Kemudian kita akan menambah pengguna baru. Kita akan menambah pengguna baru, add user, misalkan Jatmiko. Nah, kita sudah menambahkan user baru. Kemudian kita masukkan passwordnya. Full name Jatmiko, enter saja. Nah, kita sudah menambahkan user baru bernama Jatmiko. Kemudian kita akan menambahkan Jatmiko ke dalam grup DC. Usermod g dc Jatmiko. Nah,
Sekarang user Jatmiko atau user baru sudah masuk ke grup DC. Langkah berikutnya kita akan memverifikasi user baru dibuat di dalam file password. Kita buka cat etc password. Nah, sekarang pengguna baru sudah masuk di dalam file bernama pas. Langkah selanjutnya kita akan melihat user yang dibuat file yang telah dibuat dengan perintah cat etc shadow. Enter. Selanjutnya part ketiga kita akan menggunakan izin simbiosis. Langkah pertama saat berada di sistem ini, kita tekan tombol Ctrl Alt F1. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan izin simbiosis. Sebelumnya kita masuk dulu ke user. Kita masuk ke user Adi. Sosial. Ya, berhasil masuk ke user Adi. Selanjutnya kita akan melihat direktori saat ini. Tadi cd home, dan kita akan melihat semua direktori dan izinnya. Ya, berikut adalah direktori dan perizinannya. Selanjutnya kita akan masuk ke folder Jatmiko sebagai dengan menggunakan user ID dengan cd Jatmiko, cd seperti tadi, home. Selanjutnya kita akan mengubah direktori home, cd di home. Selanjutnya kita akan mengubah izin lainnya pada folder Jatmiko dengan membuat agar supaya bisa dieksekusi dengan chmod 0x Jatmiko. Nah, kita mau supaya tidak memberi izin masuk ke user Jatmiko menggunakan user ID. Sekarang kita melihat direktori sekali lagi dengan izinnya. ls ya, berikut adalah direktori dan perizinannya. Selanjutnya
kita akan memasuk ke folder Jatmiko sekali lagi. cd Jatmiko. Nah, kita exit. Yang berikutnya adalah izin mutlak. Langkah pertama kita masuk pengguna sebagai Chandra. Su LSAD. Su L salah, kita masuk sebagai Jatmiko. Su L Jatmiko. Password. Kita masuk ke wd cd. Kita ulang seperti tadi. Nah, perhatikan bahwa folder Jatmiko diatur sehingga orang lain tidak dapat mengakses folder tersebut. Dengan cara lain, untuk menetapkan izin selain menggunakan izin simbolis adalah menggunakan izin absolut, dan izin mutlak menggunakan 3 digit angka oktal untuk mewakili izin untuk pemilik kelompok dan lainnya. Selanjutnya kita akan mengubah folder lainnya sehingga file Jatmiko dapat dibaca dan dieksekusi. Adalah chmod 705 Jatmiko lsl cd Jatmiko. Nah, selanjutnya kita akan membuat file teks sederhana bernama test-text menggunakan touch test text. Exit terlebih dahulu. Kita login lagi sebagai Adi. Kita ke cd home ls di home cd Jatmiko lsl. Nah,
sekarang kita lihat kita coba membuat file touch di teks. Perhatikan bahwa kami tidak memiliki izin untuk membuat file. Selanjutnya yaitu mendeteksi ancaman dan kerentanan. Pertama, buka Windows Terminal. Selanjutnya menjalankan nmap dengan perintah nmap localhost. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah nmap sripsu localhost. Untuk perintah ini memindai port DP komputer menggunakan huruf besar atau kecil. Enter. Kemudian kita masukkan perintah sv localhost. Selanjutnya kita ketik perintah nmap localhost. Nah, di sini kita mengunci SSH untuk sistem host. Perintah menjalankan satu shell script yang dibangun ke dalam nmap untuk diuji dan kerentanan tertentu. Ya, selanjutnya yaitu mengakses jarak jauh. Ya, tujuannya yaitu adalah membandingkan SSH dengan telnet untuk mengakses host jarak jauh. Nah, kita akan menggunakan SSH dan telnet untuk membuat koneksi jarak jauh ke sebuah host. SSH ini adalah merupakan metode yang aman untuk mengakses jarak jauh. Ya, langkah pertama yaitu kita masukkan perintah telnet localhost. Kita perlu login ke Cisco, password. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke mesin kita sendiri menggunakan telnet. Selanjutnya kita exit. Nah, di sini kita sudah exit. Sekarang kita menggunakan SSH.
password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk menggunakan SSH. Jika ini pertama kali terhubung dengan SSH, kunci keamanan harus disimpan ke sistem. Dan jika kita diminta untuk melanjutkannya, ketik ya untuk melanjutkan koneksi. Langkah keempat, mengakses host jarak jauh. Milih partner dan ubah adapter jaringan di kedua mesin virtual kita menjadi bridge untuk melakukan ini. Kita harus melepaskan kursor dari mesin virtual ke mesin net attach to bridge adapter. Tunggu jaringan menyambung. Sekarang periksa alamat IP menggunakan perintah berikut. ef config. Ya, berikut sekian dari demonstrasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.